Itu alasannya kenapa diperpanjang sampai 28 April itu, ya sangat ngerasain apa yang kalian rasain. Karena sekarang posisinya gue itu sama seperti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau menginformasikan ke kalian informasi yang tadi kita dapatkan, atau mungkin di antara kalian pun sudah ada yang tahu tentang informasi ini. Gue akan informasiin ke kalian karena gue yakin masih banyak juga yang belum mengetahui informasi ini, jadi belum menyeluruh. Makanya gue di sini bikin informasi. Bertepatan hari ini itu tanggal 10 April. Di Indonesia sendiri pun sama, ya. Apalagi di Jakarta diberlakukannya itu ya istilah ini sama aja lah, PKP ataupun lockdown itu. Yang beredar itu ialah 3 hari ya, 10, 11, 12. Ternyata yang benarnya itu ialah sampai tanggal 23 April, jadi 14 hari ke depan ataupun 2 minggu ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 23 April nanti itu masa lockdown. Kenapa? Karena masih banyak korban, jadi di Indonesia itu lebih banyak yang meninggalnya daripada yang sembuhnya gitu loh. Jadi akhirnya Jakarta menerapkan sistem itu 14 hari. Kalau misalkan ada masih parah, masih berlanjutan, akan diperpanjang lagi ya. Itu pun di Jakarta. Oke. Di Malaysia sendiri, tadi PM Malaysia itu sudah mengumumkan kalau PKP itu diperpanjang 28 April. Jadi sebelumnya kan sampai tanggal 14 April ya, sebelumnya itu. Efeknya antara gua sama kalian tuh sama semua ya. Oke, kalian pasti semua kesusahan ya, terutama ekonomi. Banyak yang gak kerja, banyak yang di stop kerja, semuanya pada nganggur ya. Gua sangat paham, kalian mesti bayar apa, bayar rumah atau bayar bilik. Kalian harus makan, kalian harus ngirim uang ke kampung, tapi dengan keadaannya seperti ini pun tidak mungkin itu semua, benar nggak? Ya, apa yang kalian rasakan, gue pun rasakan di sini. Karena kenapa? Di Indonesia dari start lockdown ini ya, atau kalau istilah bahasa di Malaysianya PKP ini, gue pun sama merasakan. Gue ada pekerja, ada orang yang kerja dengan gue harus liburkan dia. Karena kenapa? Karena bisnis gue jelek ya, bisnis gue hancur di saat masa lockdown ini, yang biasanya ada pemasukan. Setelah ada lockdown ini semuanya hancur. Jadi kalau misalkan gue pertahankan pekerja gue itu, ya nggak bisa, nggak ada pemasukan. Akhirnya gue istirahatkan dia. Jadi gue di sini ngalamin seperti bos-bos kalian yang ada di Malaysia, dan ngalamin seperti kalian yang kerja di Malaysia ya. Semua bisnis gue ditutup, kerjaan gue ditunda ya. Gue harus makan dari mana? Harus makan dari tabungan yang ada untuk saat ini. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti ini? Sama gue seperti kalian. Oke. PKP ini diperpanjang. Seperti video gue yang sebelumnya gue pernah bahas juga, gue pernah jelaskan ke kalian juga. Kalau misalkan masih banyak suspek yang terkena corona, akan terus diperpanjang ya. Di mana-mana negara pun sama seperti itu, bukan di Malaysia saja, di semua negara pun. Kalau misalkan masa lockdown itu belum berhasil, ya akan ditambahkan lagi sampai benar-benar berhasil ya.
Di Malaysia sekarang itu, ini update per 10 April ya. Per 10 April, status COVID-19 ini ya, jumlah case keseluruhannya ada 4.346. Total keseluruhannya yang ada di Malaysia ya. Case baru ada 118 ya. Case yang masih dirawat ada 2.446. Case yang sembuh 1.830. Dan yang mati itu yang terbaru ada 3. Jumlah kematian 70 orang saja di Malaysia. Di Indonesia sekarang malah lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Itu di Indonesia sekarang. Karena kenapa? Karena di Indonesia tidak menerapkan sistem PKP atau lockdown seperti di Malaysia. Baru start tanggal 10 April ini. Itu alasannya kenapa diperpanjang sampai 28 April itu. Ya karena masih banyak orang yang dirawat. Yang dalam tahap perawatan ini harus menyembuhkan dulu mereka. Karena apa? Sekarang setiap hari bertambah orang yang kena. Bagaimana mau disudahi masa lockdownnya atau masa PKP-nya kalau keadaannya seperti sekarang ini? Jadi apa ya? Kita di sininya kayak gua, keluarga gua semua pun merasakan sama. Ya, yang bisnis pun sekarang hancur semua. Yang usaha pun hancur semua. Ya. Orang-orang yang kerja pun harus berhenti kerjanya. Kadang gue pun gak tega. Gue punya pekerja, gue mau berhentikan pekerja gue. Gue mikir, wah kasihan dia, punya keluarga, punya anak. Tapi ya mau seperti apa lagi gitu. Kalau gue paksain buka bisnis gue di sini, ya gue akan tetap hancur juga. Nggak ada bisnis gitu loh. Nggak ada bisnis, nggak ada pemasukan, semua sunyi, semua sepi. Ya sama yang dirasakan teman-teman di sana pun sama seperti di Indonesia gitu loh. Bos-bos kalian apa semua sama merasakan. Sekarang tuh semua negara loh merasakan hal ini gitu kan. Jadi kalau menurut gua untuk sekarang itu ya mau gimana lagi ya, karena semua merasakan. Kalian mau teriak-teriak mau gimana pun juga ya udah seperti ini gitu loh. Jadi sekarang mungkin yang harus kita ini ya sabar aja. Kayak gue pun sebenarnya bingung kayak gitu loh, stres kalau dipikir-pikir ya. Jadi udah mau sebulan gue seperti ini. Gue gak ngerti harus ngapain lagi gitu loh selain kita bersabar. Gue sangat ngerasain apa yang kalian rasain. Karena sekarang posisinya gue itu sama seperti kalian, sama seperti bos-bos kalian yang ada di Malaysia juga ya. Karena gue merasakan gue punya pekerja, gue merasakan gue kerja juga. Semua sekarang ditunda. Setiap hari gue di rumah, sama seperti kalian. Terus lagi banyak yang bertanya tentang kapan bukanya immigration, kapan bukanya KBRI ya. Tadi gue pun udah dapet informasi kalau KBRI itu tutup ya. KBRI tutup, baru akan dibuka lagi nanti tanggal 29 April. Karena tutup sampai tanggal 28 April. Jadi si KBRI ini mengikuti waktunya PKP sampai tanggal berapa dia mengikuti ya. Kemarin dia sampai tanggal 14 akan dibuka, ternyata karena ada PKP perpanjangan akhirnya dia pun perpanjang. Nanti dia bukanya tanggal 29 April. Begitupun juga dengan immigration pun dia tutup sampai tanggal 28 April ya, sama. Jadi KBRI immigration sama tutup sampai tanggal 28 April. Jadi buat kalian semua yang bertanya, saya mau pulang nggak ada dokumen sama sekali, mau ke KBRI buka atau tidak, jawabannya tidak bisa. Terus lagi yang bertanya, bagaimana visa saya mati dalam masa lockdown ini, apakah saya harus ke imigrasi atau ke immigration? Jawabannya tidak bisa karena tutup. Yang mau ngurus visa 3 bulan pun
sudah sambung terus mati harus seperti apa. Tunggu sampai benar-benar PKP atau lockdown dibuka. Yang sambung permit seperti apa bang? Yang sambung permit pun sama, kalau paspornya atau prosesnya sudah di dalam pun akan ditunda. Karena sekarang nggak ada yang kerja, ya semua tutup, jadi nggak bisa melayani kalian. Otomatis akan ditunda. Sampai kapan bang? Sampai benar-benar dibuka. Ya, sampai benar-benar dibuka. Si PKP-nya sudah selesai, sudah tidak ada korban lagi di Malaysia, akan dibuka. Kalau misalkan mau perpanjang, ya mau dibuka nih, misalkan mau dibuka, ya dia pun akan mikir beberapa kali. Di luar sana masih banyak orang yang terkena, masih banyak orang yang dirawat, ya setiap hari korban ada. Jadi gue bilang ya, akan dibuka itu nanti ketika semua udah baik, semua udah tidak ada korban lagi, baru akan dibuka gitu loh. Gue prediksi, dan banyak orang yang prediksi, di Indonesia pun akan lama, ya. Bahkan di Indonesia ada orang yang penelitian gitu ya, di Indonesia itu sampai lepas raya pun akan mungkin gitu loh. Karena di Indonesia ini saking banyaknya ya, di Indonesia ini sampai dokter-dokter yang menangani aja dia meninggal. Dokter yang menangani pasien-pasien virus corona ini meninggal banyak itu di Indonesia, karena Indonesia tidak serius seperti negara-negara lain. Buat kalian semua sekarang, apa ya, hanya bisa bersabar. Buat kalian semua yang penonton Berkar TV ini, kita sabar aja, kita berdoa ya. Mudah-mudahan ini cepat usai, mudah-mudahan cepat beres, mudah-mudahan Allah cepat virus ini. Biar apa? Biar semua kita bisa kembali beraktivitas. Karena kalau seperti ini terus ya, kita mau kayak gimana? Gue pusing, semua pun pusing sama. Semua pun perlu hidup. Kalau hidup dengan keadaan macam ini, mau macam mana lagi gitu kan? Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini. Besok gue akan upload, mungkin sore gitu ya, sorenya setelah video ini tayang, sorenya atau malamnya gue akan upload tentang sektor pekerjaan yang dibuka ya. Jadi sekarang nih masa PKP ini atau lockdown ini diperpanjang, tapi ada beberapa sektor yang dibuka dan boleh dipekerjakan ya. Besok kalian ataupun nanti sore kalian harus pantengin terus channel gua. Nanti gua akan informasiin ke kalian, gua akan upload videonya dan kalian harus simak baik-baik. Jadi ada beberapa sektor yang boleh dibuka ketika PKP diperpanjang ini. Ya, jadi nanti di sana akan gue jelasin sejelas-jelasnya agar kalian paham semua ya. Jujur hari ini gue benar-benar gak semangat banget, karena di Indonesia pun sama, di Malaysia pun sama ya. Mungkin kalian bisa lihat gue seperti apa gitu sekarang, apa ekspresi gue seperti apa ya. Kesal ada, stres ada, marah ada, intinya nggak ada senang gitu ya. Sama seperti kalian, gue tahu perasaan kalian semua di sini tuh seperti apa, sama seperti gue di sini. Jadi oke lah, kita sabar saja ya. Nanti ada apa-apa informasi lagi, gue akan informasiin ke kalian. Kalau gue dapet informasi, gue akan terus informasiin ke kalian semua agar kalian tahu informasi yang lagi beredar itu apa ya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.